sebelum masuk ke kelas. Jadi kira-kira keadaannya seperti ini. Untuk ibu guru yang memberikan waktu dan kepala sekolah serta yayasan yang ada memberikan waktu untuk kami boleh berdiri. Nah, leadership ini penting deh karena kita nggak bisa ikut dunia global kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar itu karena kan sekarang Gen Z ya, kita Gen Z kan, itu bakal lebih besar tingkat kemalasannya daripada tingkat kemauan dirinya untuk berkembang. Sementara kita Indonesia itu punya moto untuk 2045 itu banyak jiwa-jiwa produktif, gitu. Banyak orang-orang produktif. Kita kan proyek MKWK kami. Nah, gitu. Terima kasih ya semuanya. Saya dari Fakultas Psikologi. Ini kakak mentor. Nama aku Cornelia Buta-Buta, biasa dipanggil ya, itu khusus orang-orang terdekat sih sebenarnya. Dari Fakultas Pertanian, jurusannya Teknologi Pangan. Halo teman-teman, namaku Kenny Brata Flawi. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Sejarah. Halo semuanya, kenalin namaku Jafina Purwasari. Aku dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Ada nggak mau yang ditanya selagi dulu kita bersama? Ada yang ditanya? Masuk khusus susah nggak kak? Susah nggak kak masuk khusus? Itu sebelum kita menjadi leader di masa depan, kita harus tahu apa sih sebenarnya pemimpin itu. Jadi pemimpin itu adalah orang yang menggerakkan atau mampu mendorong orang lain untuk mencapai tujuannya bersama. Jadi pemimpin itu gak cuma hanya contohnya ketua OSIS atau mungkin kalau di perkuliahan itu namanya kayak ketua mahasiswa atau mungkin ketua BEM. Dan pemimpin itu gak hanya berbicara tentang kayak ketua kelas, sekretaris, bendahara ataupun perangkat-perangkat kelas. Sebenarnya kalian semua di sini punya yang namanya jiwa kepemimpinan, tapi tidak semua orang bisa mengekspresikannya secara langsung. Makanya hari ini kami datang untuk melatih supaya teman-teman punya yang namanya jiwa kepemimpinan. Untuk apa? Untuk apa tujuannya? Kami melatih kalian supaya pendidikan di negara kita ini bisa semakin maju. Teman-teman sendiri tahu ya.
kepemimpinan apa yang ada? Itu sungguh banyak, tapi kami merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga laissez-faire atau pasif, dan yang keempat situasional. Masuk yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter. Seperti namanya teman-teman, kalau misalnya otoriter itu dia merasa bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang paling berkuasa. Kita bisa ambil contohnya dari negara-negara yang menjunjung tinggi sifat kerajaan. Yang pertama kita lihat ciri-cirinya bahwa seorang pemimpin itu selalu memerintah. Dia merasa bahwa dirinya yang paling berkuasa. Yang kedua itu adalah tidak suka bawahannya berkembang dan tidak empati. Dia nggak mau gitu kalau misalnya di bawahannya itu ternyata ada yang lebih hebat dari dia. Jadi dia itu nggak mau. Tujuannya kita bagi-bagi kelompok. Nanti di masing-masing kelompok ini akan ada 1 atau 2 kakak member dari Universitas Sumatera Utara yang akan mendampingi. Nah, kami akan kasih contoh kasus tentang kepemimpinan yang harus teman-teman jawab. Ya, dipersilakan Pak Zafira. Hai, di sini aku bawa kasusnya. Nah, kasusnya itu apa? Sebelum masuk ke kasus, kita jelasin dulu ya. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat diperlukan adanya pemimpin dan proses kepemimpinan. Hal ini diperlukan karena berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua anggota harus dapat seirama, dalam arti semua anggota harus bekerja sama. Bukan hanya 1 atau 2 orang aja yang bekerja. Nah, kasus apa yang di sini kami bawakan yaitu permisalannya itu Anda adalah seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dan teman dekat Anda adalah anggota Anda. Pada suatu hari organisasi Anda akan mengadakan sebuah event. Nah, event tersebut dilaksanakan dalam waktu dekat. Tapi teman Anda ini kan merupakan seorang ketua divisi acara nih. Terus seminggu sebelum acara teman Anda ini mendadak kami coba untuk menghubunginya terlebih dahulu jika emang tidak ada jawaban. Ya, jadi kalau misalnya emang nggak ada jawabannya, kami bakal membagi tugas dia ke kami yang ada. 5 detik, pikirkan baik-baik kartu apa yang mau diangkat, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kesan yang kami semua dapatkan atas penyampaian materi yang telah kakak-kakak dan abang-abang sekalian telah sampaikan kepada kami itu bahwa kalau untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki sikap yang baik dan dapat bermusyawarah sama semua orang, karena pemimpin itu bukan hanya bosi atau kaya atau pintar. Seorang pemimpin itu dia harus juga bersabar dan